Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi untuk mata kuliah analisa real dengan materi kami adalah nilai mutlak. Perkenalkan terlebih dahulu, dengan saya sendiri adalah Septi Bella Pertiwi dengan NPM 2023 13500 127 dan juga rekan saya yaitu Fazira Deniar Darmawan dengan NPM 2023 13500 148. Oke, mari mulai masuk ke materinya. Apa itu nilai mutlak suatu bilangan? Berikut definisinya. Diberikan anggota atau elemen R di mana R itu bilangan real. Nilai mutlak dari A simbolnya seperti ini. A diapit 2 garis tegak. Itu didefinisikan sebagai nilai mutlak A akan bernilai A kalau A-nya lebih besar dari 0. Dan nilai mutlak A akan bernilai 0 kalau si A-nya bernilai 0. Dan nilai mutlak ini akan bernilai negatif A kalau si A-nya kurang dari 0. Contoh, nilai mutlak dari 5 itu berapa? Ya kita lihat dulu, 5 itu lebih dari 0 kan? Berarti dia memenuhi kondisi yang pertama. Berarti nilai mutlak dari 5 adalah 5 sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 8, karena negatif 8 kurang dari 0, maka memenuhi kondisi ketiga. Jadi nilai mutlak dari negatif 8 yaitu sama dengan 8. Terus kalau nilai mutlak dari 0, jelas hasilnya 0 seperti kondisi yang kedua. Nah, dari definisi tadi dapat kita persingkat menjadi 2 kondisi aja. Kenapa tuh? Karena kita lihat kondisi kedua, kalau A-nya sama dengan 0, nilai mutlak dari A akan 0 sendiri, maka ini bisa kita masukkan ke dalam kondisi yang pertama. Kita gabung di kondisi yang pertama. Jadi dapat diringkas menjadi nilai mutlak A akan sama dengan A kalau A-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif A kalau A kurang dari 0. Dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak dari A itu nilainya selalu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi non negatif, tidak mungkin negatif. Dan kalau kita lebih jauh lagi melihatnya, nilai mutlak A akan sama dengan 0 itu hanya terjadi jika dan hanya jika A-nya sama dengan 0. Oke, nilai mutlak suatu bilangan itu secara geometris dapat dikaitkan dengan jarak. Misal, di sini diberi garis bilangan real, terus titik tengah ini 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka nilai mutlak A kan sama dengan nilai mutlak 0 dan tidak lain adalah 0. Dan jarak titik 0 ke 0 sendiri adalah 0. Kalau A ada di kanan 0, maka nilai mutlak dari A adalah A dan nilainya positif. Ya, dan jarak dari titik A ke 0 ini adalah sama dengan A jaraknya. Dan sekali lagi kita cek jarak A ke 0 sama dengan nilai mutlak A. Kalau A-nya di kirinya 0, maka nilai mutlak A akan negatif A. Dan negatif A ini bernilai positif. Jarak titik A ke 0 ini jaraknya adalah negatif A. Dan negatif A adalah nilai mutlak A. Dapat disimpulkan nilai mutlak A adalah jarak titik A ke titik 0 di garis bilangan real. Nah, bagaimana dengan nilai mutlak A min B? Jadi, secara geometris juga dapat dikaitkan dengan jarak. Misal, ada 2 bilangan real. Apa yang akan terjadi antara keduanya? Itu bisa jadi A-nya kurang dari B, bisa jadi berhimpit yaitu A sama dengan B, bisa jadi B-nya yang kurang dari A, atau A lebih besar dari B. Yang pertama, kalau A-nya kurang dari B, maka nilai mutlak A min B, kan nilai A min B bernilai negatif. Jadi nilai mutlak A min B sama dengan negatif dari nilai A min B atau B min A, dan itu nilainya positif atau lebih dari 0. Dan kita tahu jarak titik A ke titik B sendiri adalah negatif A min B dan tidak lain dari nilai mutlak ini. Kalau A sama dengan B, maka nilai mutlak dari A min B akan sama dengan 0. Jadi kita tahu jarak titik A ke titik B adalah 0. Kalau B-nya kurang dari A, maka nilai mutlak dari A min B kita cek. A min B kan nilainya positif ya, karena lebih besar A daripada B. Jadi nilai mutlak A min B ini sama dengan A min B dan dia bernilai positif atau lebih dari 0. Kita cek jarak titik A ke titik B adalah A min B dong ya. Dan itu tidak lain adalah nilai mutlak dari A min B. Dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari A min B adalah jarak titik A ke titik B. Next, sifat-sifat nilai mutlak.
Yang pertama yaitu teorema 1. Teorema 1 diberikan A dan B anggota atau elemen R, maka berlaku. Yang pertama, nilai mutlak dari perkalian A dikali B itu ternyata sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kita kasih contoh deh. Nilai mutlak 3 dikali min 2 itu sama dengan nilai mutlak 6. Sama dengan 6. Ternyata sama kalau kita mutlakkan satu per satu, seperti nilai mutlak dari 3 dikali nilai mutlak dari min 2. Sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi keduanya sama. Lanjut yang kedua. Sifat kedua nilai mutlak dari A jika dikuadratkan ternyata sama dengan A kuadrat. Ini artinya nilai mutlaknya bisa hilang jika dikuadratkan. Lalu sifat yang ketiga, kemudian selanjutnya yang umum digunakan untuk menyelesaikan ketidaksamaan nilai mutlak. Jika C lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak dari A kurang dari C. Jika dan hanya jika A lebih besar dari negatif C dan A lebih kecil dari C. Lalu sifat yang terakhir, sifat yang D. Ternyata A itu nilainya selalu lebih besar atau sama dengan negatif nilai mutlaknya, dan A kurang dari nilai mutlaknya. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fazira untuk pembuktiannya. Pembuktian teorema 1 poin A, nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika A sama dengan B sama dengan 0, maka terbukti. Yang kedua, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB hasilnya lebih dari 0, sehingga nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB bernilai negatif atau kurang dari 0, sehingga nilai mutlak AB sama dengan min AB, sama dengan A min B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Pembuktian teorema 1 poin B, nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Pembuktian ini lebih simpel daripada sebelumnya karena A kuadrat lebih besar sama dengan dari 0, maka A kuadrat sama dengan nilai mutlak A kuadrat. A kuadrat sama dengan A dikali A, maka sama dengan nilai mutlak A dikali A, sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A, maka diperoleh hasil menjadi sama dengan nilai mutlak A kuadrat. Pembuktian teorema 1C. Nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika hanya jika A lebih dari sama dengan min C kurang dari sama dengan C lebih dari 0. Ada dua alur atau dua arah pembuktian. Yang pertama, nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka A lebih dari sama dengan min C, kurang dari sama dengan C. Jika nilai mutlak A kurang dari sama dengan C berdasarkan definisi nilai mutlak, maka A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C, yang artinya negatif A dipindah negatifnya ke ruas C. Maka A kurang dari sama dengan C dan A lebih dari sama dengan min C. Jadi diperoleh hasil akhirnya yaitu A lebih dari sama dengan min C kurang dari sama dengan C. Untuk pembuktian yang kedua, A lebih dari sama dengan min C kurang dari sama dengan C. Maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika A lebih dari sama dengan min C kurang dari sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C. Maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Jadi terbukti A lebih dari sama dengan min C kurang dari sama dengan C. Untuk teorema 1 poin D, A lebih dari sama dengan min nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A dapat dibuktikan menggunakan poin C dengan mengubah C menjadi nilai mutlak A. Selanjutnya ketaksamaan segitiga. Pada teorema 2, jika AB anggota bilangan real, maka nilai mutlak AB kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Pembuktiannya yaitu berdasarkan teorema 1D yang sebelumnya sudah dijelaskan, maka diketahui A lebih dari sama dengan min nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A, dan berlaku juga pada B. B lebih dari sama dengan min nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak B.
Kemudian jumlahkan dua kotak samaan tersebut pada setiap ruas, maka diperoleh A ditambah B lebih dari sama dengan min nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Sehingga berdasarkan teorema 1C yang sebelumnya sudah dijelaskan, dengan menganggap C sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, maka diperoleh nilai mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Pada teorema 3, jika A, B anggota bilangan real, maka nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Pembuktiannya yaitu pertama kita tulis A sama dengan A dikurang B ditambah B. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak samaan tersebut, sehingga diperoleh nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A dikurang B ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurang B ditambah nilai mutlak B. Dari hasil yang sudah diperoleh, kita kurangkan kedua ruas dengan nilai mutlak B. Maka setelah mengurangkan, diperoleh menjadi nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Gunakan cara yang sama untuk B sama dengan B min A ditambah A. Diperoleh hasil min nilai mutlak A dikurang B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Setelah memperoleh kedua kotak samaan, kemudian dikombinasikan sehingga diperoleh hasilnya yaitu nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih besar sama dengan min nilai mutlak A dikurang B lebih kecil sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Kemudian disederhanakan menjadi nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Maka ketaksamaan dari teorema 3 terbukti atau terpenuhi. Pada teorema ketiga poin B, jika A, B anggota bilangan real, maka nilai mutlak A dikurang B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Kita buktikan yaitu nilai mutlak A dikurang B sama dengan nilai mutlak A ditambah min B. Positif sama negatif maka menghasilkan negatif. Selanjutnya kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak min B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Maka terbukti teorema 3 poin B nilai mutlak A dikurang B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Kita ada dua soal. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Soal pertama, nilai mutlak dari 2x ditambah 4 kurang dari 6. Soal kedua, nilai mutlak dari 4x dikurang 3 lebih dari sama dengan nilai mutlak dari 5x dikurang 9. Jadi mari kita bahas. Dari nomor pertama dulu, tadi kan soalnya nilai mutlak dari 2x ditambah 4 kurang dari 6. Nah, tadi sudah dijelaskan nih sifat-sifat nilai mutlak. Jika seperti ini, 6 ini bisa kita tulis di sebelah kiri dari 2x tambah 4. Jadi 2x tambah 4 ini kita hilangkan tanda mutlaknya. Ya. Sekarang menjadi 3 ruas, yaitu min 6 kurang dari 2x tambah 4 kurang dari 6. Nah, habis itu kita harus menghilangkan nilai 4 yang ada di tengah-tengah ruas ini. Caranya yaitu di kedua ruas di antara kiri dan kanan harus kita kurangkan 4. Maaf, di 3 ruas maksudnya. Di 3 ruas kita kurangkan 4, yaitu jadinya min 6 dikurang 4 kurang dari 2x ditambah 4 kurang 4 kurang dari 6 dikurang 4. Setelah itu dihitung. Hasilnya jadi min 10 kurang dari 2x kurang dari 2. Setelah itu kita harus menghilangkan nilai 2 pada ruas tengah ya. Jadi tinggal x aja. Caranya yaitu ketiga ruas kita kali dengan setengah. Nanti jadinya min 10 dikali setengah itu min 5, 2x dikali setengah itu jadi x, dan 2 dikali setengah itu jadi 1. Nanti hasilnya menjadi min 5 kurang dari x kurang dari 1. Dan himpunan penyelesaiannya yaitu x sedemikian hingga dari x lebih dari min 5, x kurang dari 1. Oke, next. Di soal kedua tadi soalnya nilai mutlak dari 4x dikurang 3 lebih dari sama dengan nilai mutlak dari 5x dikurang 9.
Nah, di sifat sebelumnya pun kita sudah ada yang kedua ruas kita kuadratkan. Kita pakai sifat yang tersebut. Nah, nilai mutlaknya jadi hilang dan kita kuadratkan di kedua ruas. Jadi 4x min 3 dikuadratkan lebih dari 5x min 9 kita kuadratkan. Dikuadratkan dengan cara dikali pelangi ya. Nanti hasilnya ketemu jadi 16x kuadrat dikurang 24x ditambah 9 lebih dari sama dengan 25x kuadrat dikurang 90x ditambah 81. Ruas kanan ingin kita jadikan 0, maka kedua ruas harus kita lakukan operasi kebalikannya dari yang ruas kanan. Nah, 16x kuadrat dikurang 25x kuadrat dikurang 24x ditambah 90x tambah 9 dikurang 81 lebih dari sama dengan 0. Lalu kita hitung operasinya menjadi min 9x kuadrat ditambah 66x dikurang 72 kuadrat. Min 9x kuadrat ditambah 66x dikurang 72 lebih dari sama dengan 0. Lalu ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 3, yaitu hasilnya jadi min 3x kuadrat ditambah 22x dikurang 24 lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Faktornya menjadi x min 6 dan min 3x tambah 4 lebih dari 0. Lalu kita lakukan untuk menemukan faktor-faktornya dengan cara pembuat nolnya. Dimulai dari x min 6 dulu. X min 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 6. Dan min 3x tambah 4 sama dengan 0, min 3x sama dengan min 4, x sama dengan 4/3. Lalu kita lihat di garis bilangan. Kita masukkan dua faktor yang tadi sudah ketemu, yaitu x sama dengan 6 dan x sama dengan 4/3. Kita masukkan dia ke garis bilangan. 4/3 karena lebih kecil dari 6, maka dia ada di sebelah kirinya 6. Oke, 4/3 dan 6. Lalu kita uji coba. Di sebelah kiri 4/3 itu ada angka yang mudah itu 0. X sama dengan 0. Maka kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi. Ke persamaan yang min 3x kuadrat tambah 22x min 24 boleh, atau yang bawahnya x min 6 min 3x tambah 4 itu juga boleh. Nah, setelah 0 disubstitusi ke persamaan tersebut akan ketemu hasilnya minus. Dan x lebih dari apakah hasilnya itu benar? X lebih dari pada 0. Nah, kalau misalkan salah nanti ditulisnya di garis bilangannya min. Lalu kita coba di tengah-tengahnya di antara 4/3 dan 6, yaitu ada x sama dengan 2. 2 kita substitusi ke dalam persamaannya. Kita masukkan apakah nanti nilainya itu lebih dari 0? Jika iya lebih dari 0, maka di garis bilangan kita tulis tanda positif karena benar. Dan yang terakhir di sebelah kanannya 6, kita coba uji coba dengan angka x sama dengan 7. Setelah 7 dimasukkan, apakah benar? Nanti nilai persamaannya lebih dari 0. Jika di sini ketemunya salah, maka kita tulis min di tanda garis bilangannya. Karena di soal dari awal dia mintanya lebih dari sama dengan, maka yang kita arsir adalah yang tanda positif. Dan himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan 4/3 dan x kurang dari sama dengan 6. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.